Yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Syukur secara ikhlas, tidak karena apapun. Syukur itu tanpa pamrih. Syukur ya syukur. Kapan kita bersyukur? Kita bersyukur itu ya saat ini. Di mana ya di sini. Jangan besok, jangan masa lalu, bukan kemarin. Bersyukur itu ya sekarang ini, saat ini, ya di sini. Tuh. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, karena beliaulah satu-satunya manusia yang berakhlak Al-Quran, yang bisa kita contoh dalam segala kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Saya akan mengulas sedikit yang disampaikan Pak Pur tadi. Tapi tadi kan udah ngerti semua ya? Yang sampaikan tadi waktu nonton bareng. Nanti secara langsungnya itu bisa dibuka. Oh enggak dengar? Nanti ya secara langsungnya ada sini. Tadi intinya begini sebenarnya. Intinya cuman bagaimana kita berlatih zikir nafas kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu. Jadi beliau tadi menerangkan bahwa dalam berzikir nafas itu yang jelas kita harus menerima ya. Menerima apa? Menerima semua yang terjadi pada tubuh. Ya karena ini hanya sedikit ya. Jadi saya jelaskan tentang zikir nafas saja karena tadi sudah diulas oleh Pak Pur ya. Jadi ketika kita diam, duduk diam gini, ya, tutup mata, ya, baik duduknya timpuh atau duduk posisi apapun. Nah, kita nyadari nafas itu akan seperti terpisah antara yang menyadari dan yang disadari. Ya, antara yang mengamati, Pak Pur tadi menggunakan kata observer ya, mengobservasi itu mengamati ya. Mengamati dengan yang diamati. Kalau kita mengamati nafas. Nah, ini seolah-olah ada yang mengamati, ada yang diamati. Jadi kita ini jadi dua. Ya. Yang diamati itu termasuk jasad, yang mengamati jiwa. Itu. Jadi kalau kita mengamati nafas, maka jiwa kita yang mengamati nafas. Kalau kita mengamati pikiran, ya, berarti jiwa kita mengamati pikiran. Jadi kalau kita sedang berzikir nafas, pikiran kan kemana-mana. Ya, itu jangan katut dengan pikiran. Pikiran itu nggak bisa dihentikan, Pak, Bu. Ini nggak bisa dihentikan. Pikiran itu kita bisa mengamati ini, yang mengamati pikiran, ini pikirannya. Kemana-mana biarkan sudah. Oh, pikiran saya lagi mikir ini. Oh, pikirannya lagi mikir ini. Terus biarkan. Jadi jangan, oh ini pikiran saya begini, mau saya hentikan. Muncul pikiran baru untuk menghentikan. Nggak berhenti, muncul lagi. Lek dituruti, mbok sak jam ya bangga mikir ya, Bu. Tetap mikir. Tapi kalau cuma dilihat, diamati, oh saya mikir utang, oh saya mikir tetangga, gitu. Diabaikan, tapi kesadaran kita jangan sampai hilang. Kalau kesadaran kita hilang, kita katut pikiran. Kemudian perasaan juga itu, semua diamati, diterima. Nah, poinnya itu kita akan melalui nafas, berarti kesadaran tentang nafas, pengamatan nafas ini jangan sampai lepas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran dinaikkan. Kita menyadari, kalau tadi yang kan menyadari nafas, menyadari pikiran. Sekarang menyadari yang membuat nafas. Yang membuat nafas siapa? Allah. Berarti kesadaran kita naik menyadari Allah SWT yang membuat nafas. Ya. Menyadari itu bukan melihat, bukan mengingat,
Allah itu nggak bisa diingat. Allah itu hanya bisa disadari. Ya. Mengapa nggak bisa diingat? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tan kena kinaya ngapa. Ya. Wis ra kena dipikirne, ra kena dieling-eling, ora kena dibayangne, ora kena dipadak-padakne. Itu Allah. Kena disadari, oh Allah yang menggerakkan nafas. Itu sudah, nggak usah dibayang nih Allah itu koyo cahaya, Allah koyo wali. Nah, itu rusak malan. Allah nggak koyo sopo-sopo. Nah itu berarti sudah naik. Ya, sudah naik dari kesadaran jasad menjadi kesadaran Allah. Itu. Kalau sudah kesadaran Allah, ya, baru kita sebut Allah. Ini tahap-tahapnya, ya. Jadi level dasar itu menyadari nafas, pikiran, semua dah disadari aja, diamati aja, ya, diamati aja. Kemudian menyadari yang menciptakan nafas, yang menafaskan kita. Karena apa? Kita itu nggak bisa bernafas kalau tidak dinafaskan Allah. Itu. Nah kalau kita merasa bisa bernafas, orang nggak bisa tidur, Pak. Pas tidur, napasnya mandek. Nah, repot. Kita tidur aja oleh Allah masih dinafaskan. Itu. Nah setelah kita menyadari kesadaran kita pada yang menciptakan nafas, itu namanya level 2, tingkat 2. Ya, tingkat 2. Di situ pikiran masih ada, sudah menyadari Allah, pikiran masih ada. Suara-suara masih dengar. Perasaan sakit, kemudian boleh ngarani geringgingen, cokot nyamuk, itu saya kerasa kabeh. Nah, nanti setelah kita panggil Allahu, hu itu dia itu zatullah, ya. Allah. Ya, Allah ini yang bernama Allah. Jadi Allah. Kita tidak berjalan ke nama Allah, tapi berjalan ke zatullah, ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan ke situ. Jadi Allah kita panggil terus. Memanggil ini sampai tubuh kita mulai kepala sampai kaki rileks bener. Wis rileks itu berserah bener. Sak serah-serahe. Tondone lek berserah iki otote lemes. Duduk belunge sing lemes. Lek belunge sing lemes ngene. Nah, ini belung lemes. Tulangnya tetap tegak. Ya, tetap tegak. Terutama gini tulang belakang ini sampai gini, sampai kepala ini harus tegak. Mengapa yang bagian sini harus tegak? Kene gen-gene saraf. Banyak aliran-aliran darah kecil-kecil ini masuk ke otak. Lah iku wis ketekuk ngene, turu, Pak. Turu. Ya. Kita akan sulit silatun, sulit berjalan ke Allah kalau ini ketekuk. Paling ya ngorok. Paling ngono kejelungup. Ngono. Tuh. Nah, kalau sudah Allah terus dipanggil, nah nanti dipanggil sudah, ini level 2. Terus level 3-nya itu mendekat. Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Tambah rileks, tambah berserah, tambah rileks, tambah berserah, tambah rileks. Lama-lama pikiran hilang. Nyudeng, itu hilang. Pikiran hilang, perasaan hilang. Dicokot nyamuk ora krasa. Mungkin dikamleng koncone ya ora krasa mungkin. Lek ora njungkel moro-moro. Jadi udah wis pokoke nyut. Ini hanya berapa detik biasanya. Nyut hilang. Awak koyo hilang. Terus hampa lah, hampa. Kosong. Itu berarti sudah masuk level 3, level fana. Nah, ini masuk ke level fana ini banyak yang takut. Takut apa? Dimati. Ya, pas mulai nyut,
Iku lulu aku mati. Gak sido neh. Karena kayak lepas. Kayak lepas memang. Tapi pada detik-detik nyutnya ini jangan sampai nggak sadar langsung tidur. Iki waktu sing rawan iki kudu dijogo, Allah dijogo bener. Lewat Allah dijogo terus nanti bleng masuk fana. Level 3. Fana itu artinya sirna, musnah. Sing ilang apane? Sing ilang ku sifat-sifat negatif, nafsu-nafsu negatif. Termasuk ego ku ilang. Dadi ning kono resik. Nah, karena sudah bersih, kita terus ke Allah, akhirnya diisi oleh Allah. Masuk level 4. Level 4 itu nafi isbat, ya, nafi isbat. Yang kita nafikan, nafi itu mengabaikan, ya, mengabaikan itu nafi, ya. Wis babah lah. Yang kita abaikan itu jasad kita, dunia ini kita abaikan. Kita yes dilang nih lah, seolah-olah gak ono. Yang kita isbatkan itu Allahnya. Jadi dalam nafi isbat itu walaupun tarik nafas masuk itu hu, itu sebenarnya lafadz yang masuk itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya dipendekne sing enek mung Gusti Allah, yang ada hanya Allah. Napas masuk, napas keluar, la haula wala quwata illa billah. Jadi yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi ketika kita ini sudah ning jiwa masih gak diomong nih, udah yakin yang ada hanya Allah. Afirmasi engko bingung, Pak. Wis yakin, yes afirmasi jenenge. Wis pokoke yakin sing enek mung Gusti Allah. Pada waktu terus pada waktu Allah berserah, sing enek mung kekuatane Gusti Allah. Iku sampai bener-bener krasa awake dhewe wis kaya ora ono. Nah, lewes ngono teruskan lagi, kita akan lebur, namanya sibgoh, masuk celupan Allah, ya. Sibgoh Allah. Sibgoh Allah itu ini gambarannya. Kita akan tahu samudra luas, ya. Segoro. Apa dewi sak tetes banyu ini, tes masuk ning segoro, yaitu sibgoh. Kita itu hanya setitik kecil sekali masuk dalam zatullah yang tidak terbatas. Jadi sing ketok awake dhewe apa Gusti Allah ya, Pak? Sing ketok Gusti Allah ya. Itu nanti tandanya, ya, dalam kehidupan sehari-hari iku wong iki wis damai tenang. Wis ora tau ngamuk, ora tau ngrasani wong, ora tau sambat, ora tau, wis pokoke tenang damai, duwe dhuwit ya damai, ra duwe dhuwit ya damai. Wis ora pengin donya. Ora pengen dunia ini bukan berarti nggak butuh dunia, ya. Kalau Allah ngasih ya tetap dipakai, disyukuri. Gusti Allah nguwai mobil ya di rumah sing tenanan. Nguwai anak istri sebagai amanah ya dijalankan tenanan. Terus nguwai pekerjaan, kita bekerja dijalankan dengan sungguh-sungguh. Iku walaupun kita tidak ingin dunia. Soalnya Gusti Allah ini ra kena diatur karo keinginan. Jadi pengen ra pengen Gusti Allah wayah menehi mesti diwenehi. Masih pingine sampai kenceng banget. Wis pengen iku ora tau lali, Gusti Allah ra ngwehi ya ra ngwehi. Sing garai stres iki mergo kepinginan gak terkabul, stres. Awake dhewe kan mulai sadar urip sampai saiki kan diatur keinginan to. Iku sing gare urip ruwet. Iku. Jadi waktu zikir nafas iku ketemu apa ae diabaikan. Misalnya jenengan kok ketemu koyok wali.
Wali iki Gusti Allah apa duduk? Terus diabaikan. Ketemu sinar, sinar itu Allah apa bukan? Abaikan. Ketemu suara, aku Allah. Ini Allah apa duduk? Iku iblis, Pak. Abaikan. Terus ketemu apa ya abaikan. Ketemu kaya awake dhewe, Allah apa duduk? Abaikan. Semua itu gangguan. Wis ora usah seneng, ora usah diomong-omongne kancane. Oh, aku DN ketemu Pak Karno. Belgedes loh. Aku ketemu Jeng Sunan Kalijaga. Iku duduk Allah, iku godaan. Semua godaan, semua gangguan agar kita tidak jadi ke Allah, kita ikut dia. Kita tetap masuk di bawah sadar akhirnya. DN itu gini. Jadi kalau kita selama ini percaya dengan yang itu ya, kita masuk ke alam-alam itu, alam-alam gaib-gaib, itu alamnya alam bawah sadar di sini. Ini alam paling bawah. Alam paling bawah, ini bawah sadar. Nah, terus yang biasa ngene iki alam sadar. Alam sadar. Dhuwure alam sadar iki alam suprasadar. Sadar Allah itu ning kene, Pak. Ngene. Berarti dhuwur dhewe iki sadar Allah, iki sadar awake dhewe biasa ngene iki, terus sing golongane ranggenah-ranggenah bawah sadar. Tapi sing paling menggiurkan sing ranggenah-ranggenah ini. Iku. Kalau sudah masuk ke bawah sadar iki wis angel kon dadi wong sadare angel. Lah piye ninggal anak bojo wis ora tau diopeni penggane teko makom ke makom. Jarah ora tau mulih. Engko roro mobil didol. Sertifikat katut. Trimo diweh-wehne wong. Kan akeh sing saiki akeh sing tipsani, tipu sana tipu sini. Awake dhewe bagian kapusan. Meguru rono mbayar saene, guru rono mbayar saene. Mobil didol gurune sugih. Santrine sing guru melet-melet. Itu bagian bawah sadar. Jenengan jangan sampai ketipu, ora usah percaya. Bolak-balik. Pak Jokowi pengalaman Pak Jokowi. Jadi iki bawah sadar. Iki sadar. Dhuwure iki sadar Allah. Iki atas sadar. Jadi atas sadarin dhuwur dhewe posisine. Bukan di sini. Awake dhewe dari sadar aja mlayu mudhun. Dari sadar kudune munggah. Tuh. Sadar Allah itu suprasadar di atas. Ini. Ki mau wis Pak yo. Lali aku. Ngoten Bapak Ibu, wis saiki wis anu ae. Sharing-sharing tanya jawab.